Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan selamat dan mengumumkan bahwa Sukabumi kini telah berstatus zona hijau. Dengan status ini, Pemprov mengizinkan pemerintah kota Sukabumi untuk melaksanakan aktivitas sekolah. Meski demikian, protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat. Alhamdulillah ada satu wilayah sekarang masuk zona hijau, yaitu kota Sukabumi. Jadi saya ucapkan selamat kepada gugus tugas, wali kota, Forkominda, masyarakat kota Sukabumi, yang berhasil meningkatkan semua indeks-indeks ya yang ada 9 itu sehingga menjadi wilayah pertama yang menjadi zona hijau versi penilaian gugus tugas kami. Kami izinkan Kota Sukabumi untuk persiapan protokol sekolah ya, karena sesuai aturan kalau sudah zona hijau sudah mulai melakukan persiapan untuk sekolah fisik dengan protokol yang sangat ketat. Tolong disimulasikan, maka saya perintahkan tim gugus tugas untuk mengawal proses ini, belajar dari kegagalan negara lain dan belajar dari keberhasilan negara yang berhasil, yaitu untuk Sukabumi. Mudah pengambilan kebijakan, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat membuat rincian zonasi per wilayahnya. Ada 5 level zonasi wilayah yang menentukan tingkat keparahan kasus COVID-19. Kemudian langkah apa saja yang diambil Pemkot Sukabumi setelah Sukabumi dinyatakan berada dalam status zona hijau di masa pandemi COVID-19? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi. Selamat siang, Pak Fahmi. Selamat siang, Pak Martin. Selamat siang, Pak Fahmi. Ini tentunya adalah sebuah rapor yang sangat menggembirakan ya, Pak, tentunya. Tapi bagaimana Anda bisa mengelola euforia ini agar tidak kemudian muncul lonjakan atau bahkan kasus baru di Sukabumi, Pak? Ya. Alhamdulillah Pak Gubernur dan Forkopimda Jawa Barat senantiasa melakukan pendampingan kepada kami, kepada Kota Sukabumi, termasuk juga bagaimana arah yang beliau sampaikan untuk Kota Sukabumi dalam mengelola euforia warga masyarakat. Jadi kami tetap meminta kepada warga masyarakat untuk tidak euforia, kemudian juga tetap kami tempatkan para petugas-petugas kami, apakah dari dinas, kemudian juga dari TNI, dari Polri, untuk tetap melakukan pengecekan di checkpoint-checkpoint yang sudah kami siapkan. Khususnya checkpoint yang berada di titik-titik keramaian publik. Baik, Pak Fahmi, protokol kesehatan seperti apa yang akan tetap diterapkan dalam status zona hijau di Sukabumi, Pak? Protokol kesehatan yang ketat tetap kami lakukan. Khususnya amanat Pak Gubernur kemarin, bagaimana warga tetap dibiasakan untuk menggunakan masker. Bagaimana pemerintah juga memberikan fasilitas semakin memperbanyak jumlah wastafel portable di tempat-tempat umum. Bagaimana juga pemerintah diharapkan untuk tidak membuat atau mengizinkan keramaian-keramaian karena euforia yang dibuat oleh warga masyarakat. Apakah sifatnya hiburan, konser, dan sebagainya. Jadi kalaupun ini disebut sudah masuk zona hijau, tetapi tetap pembatasan-pembatasan dilakukan untuk warga masyarakat. Bukan berarti warga masyarakat bebas melaksanakan apapun itu. Baik, Pak Fahmi, salah satu tantangan dari setiap daerah adalah mobilitas warga keluar masuk kota kabupaten. Ketika itu menjadi kemudian potensi sebagai carrier ataupun juga sebagai pengidap. Tapi kemudian bagaimana Anda bisa mengantisipasi dengan mobilitas warga yang cukup tinggi saat ini? Ya, Sukabumi khususnya sangat berdekatan erat dengan Kabupaten Sukabumi karena kami berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Sukabumi. Itulah sebabnya kami telah melakukan koordinasi dengan Pak Bupati Sukabumi, Forkopimda Kabupaten Sukabumi, supaya sama-sama kita menjaga warga masyarakat. Karena pergerakan yang terbesar itu adalah pergerakan dari wilayah tetangga sekitar. Yang kedua, gugus tugas tingkat ke-RW-an juga sangat kami aktifkan kembali. Proses rapid test secara masif tetap kami lakukan. Khususnya untuk warga yang berasal dari luar kota, mereka masuk ke Kota Sukabumi. Wajib kami lakukan rapid test untuk mereka.
Ini sebagai salah satu upaya kita menjaga Sukabumi agar tetap dalam posisi yang sangat terkendali. Baik, Pak Fahmi, bagaimana pula dengan kemudian roda perekonomian, mengembalikan kembali roda perekonomian yang sempat terganggu akibat pandemi dan kini sudah berada di zona hijau, bagaimana langkah Anda untuk bisa mengembalikan itu tanpa harus melonggarkan protokol kesehatan yang masih terus dicanangkan? Ya, sebagai amanah arahan Pak Gubernur juga, sampai saat ini kami tetap melakukan pembatasan terkait buka tutup toko-toko. Sebagai contoh, saat ini toko hanya buka sampai jam 16.00. Nah, sekarang kami akan memberikan kelonggaran, toko sudah boleh membuka sampai dengan jam 20.00. Untuk yang menjual bapoting, bahan pokok penting yang sebelumnya jam 22.00, sekarang kita longgarkan sampai ke jam 23.00. Dengan tetap melakukan pembatasan konsumen yang melakukan transaksi, yaitu 50% dari kapasitas keuangan. Jadi pembatasan tetap dilakukan, bukan berarti dibebaskan seperti sebelum terjadinya pandemi COVID ini. Baik, Pak Fahmi, saya akan kembali kepada koordinasi dengan pihak aparat kepolisian dan juga pihak-pihak terkait untuk membantu agar warga tetap tertib meskipun sudah berada di zona hijau. Apakah ada sanksi yang akan tetap diterapkan kepada warga ketika melanggar tidak menggunakan masker ataupun melanggar protokol kesehatan? Sejauh ini kami tidak melakukan sanksi kepada warga masyarakat yang melakukan pelanggaran, karena semangat kami sejak awal, pemerintah daerah, TNI, Polri, sifat kami adalah memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Jadi lebih kepada pendekatan personal, pendekatan yang sifatnya mengajak mereka sadar bahwa ini adalah kepentingan kita bersama. Sehingga hukuman tidak kami berikan atau belum kami berikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Baik, untuk jangka panjang juga Pak, melihat ada banyak sekali daerah-daerah yang ada, terutama seperti di Pulau Jawa ataupun juga di Sulawesi. Kita kemudian ada peristiwa penjemputan jenazah secara paksa, itu tentunya bukan hal yang diharapkan di setiap daerah. Tapi bagaimana Anda bisa mengantisipasi dengan bentuk sosialisasi seperti apa yang Anda lakukan kepada warga? Nah, keterlibatan seluruh pihak, khususnya gugus tugas tingkat KRW-an, menjadi sesuatu yang sangat penting. Itulah sebabnya kami tetap menghidupkan dan mengaktifasi gugus tugas tingkat KRW-an dalam kerangka memberikan informasi dan edukasi kepada warga. Insya Allah ketika kita tuntas di gugus tugas tingkat KRW-an, ini tidak akan ada permasalahan. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Ahmad Fahmi sudah bergabung bersama kami dalam program Terus Siang. Selamat siang Bapak, terima kasih.